balik lagi nih sama aku, Andini. Siapa nih di antara kalian yang mengikuti perfilman yang ada di Indonesia? Kalau kamu termasuk, pasti tahu nih yang lagi viral-viralnya, yaitu film Gadis Kretek. Film itu menuai banyak sekali pujian loh Mopal. Nah, yang belum tahu, Gadis Kretek ini adalah sebuah novel karangan Ratih Kumala yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh Gramedia Pustaka Utama. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2012. Gadis Kretek lebih banyak menggunakan narasi dibandingkan dengan dialog dan mengangkat budaya Jawa, khususnya mengenai pergerakan pabrik kretek pada masa awal berdirinya di Indonesia. Novel ini tuh diadaptasi ke dalam bentuk serial web berjudul sama oleh Kamila Andini dan Iva Iswansyah yang ditayangkan di Netflix pada 2 November tahun 2023 sebagai serial orisinal Netflix pertama di Indonesia. Dan pada film tersebut masih menjadi misteri nih Mopal, di mana lokasi tepatnya dalam serial Gadis Kretek ini, karena yang disebutkan hanya inisial dari kota itu aja, yaitu kota M. Para penonton termasuk aku nih rame-rame menebak lokasi kota M yang dimaksud dalam serial tersebut. Lalu, di mana ya kota M menjadi lokasi cerita Gadis Kretek itu? Akhirnya, penulis novel Gadis Kretek Ratih Kumala pun menjawab nih soal teka-teki kota M tersebut. Ia menjelaskan bahwa kota M yang dimaksud adalah Muntilan, sebuah kecamatan di Magelang, Jawa Tengah, Mopal. Jadi, kota Muntilan ini adalah perbatasan antara Yogyakarta dan Magelang. Hanya terdiri dari satu jalan utama yang membentang. Lokasi ini berada tepatnya di sebuah kecamatan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Kota Muntilan ini terkenal dengan kuliner tape ketannya. Makanan ini adalah hasil fermentasi beras ketan dengan ragi tape yang memunculkan cita rasa asam dan manis. Tape ketan ini biasanya dihidangkan di teras atau ruang tamu menjelang lebaran. Kamu pernah lihat nggak? Kalau kulinernya aja udah enak, biasanya sih wisatanya juga nggak kalah indah nih. Penasaran kan apa aja wisata di kota M ini? Ini dia 5 wisata di kota Muntilan yang wajib kamu kunjungi. Wisata pertama ada Hokkien Kiong Muntilan, yaitu adalah sebuah rumah ibadah bagi masyarakat etnis Tionghoa, khususnya penganut agama Buddha dan Konghucu yang ada di Magelang. Kelenteng ini menjadi bukti akulturasi etnis Tionghoa dan Indonesia yang berada di Magelang, Mopal. Untuk ciri khasnya tersendiri, kelenteng ini adalah adanya hiolo terbesar se-Asia. Wow! Hiolo di kelenteng Hokkien Kiong ini adalah dupa yang terbuat dari perunggu dengan berat sebesar 3,8 ton. Memiliki panjang 158 cm dan diameter 188 cm ini, hiolo ini merupakan sumbangan dari salah satu jemaah yang sering beribadah ke kelenteng pada tahun 2002 lalu. Untuk nama Hokkien Kiong ini sendiri berasal dari kata-kata Hokkien dan Kiong. Hok yang artinya adalah rezeki, Yan yang berarti selamat, dan Kiong artinya istana atau keraton. Nah, jika disatukan, Hokkien Kiong ini bermakna istana yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Keunikan inilah yang membuat salah satu atraksi wisata Muntilan ini selalu ramai oleh pengunjung. Dan untuk tiket masuknya sendiri gratis, Mopal. Siapa bilang candi di Magelang hanya Candi Borobudur? Di Muntilan ada candi yang terdiri dari 5 bangunan, namun yang masih utuh hanya candi kedua, sedangkan candi 1, 3, dan 4, dan 5 belum dipugar semuanya nih. Nama candi tersebut adalah Candi Ngawen. Candi ini memiliki keunikan yaitu sebagai candi Buddha yang menghadap ke arah timur, seperti candi-candi Hindu, Mopal. Candi Ngawen ini merupakan bangunan peninggalan Wangsa Syailendra yang juga dipakai untuk sembahyang umat Buddha. Candi ini tepatnya berada di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Bangunan candi ini memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan candi-candi lainnya.
Candi Ngawen ini ditemukan sekitar tahun 1927 pada zaman kolonial Belanda. Wah, udah lama banget ya. Nah, di mana saat dilakukan pemugaran Candi Borobudur, warga sekitar Ngawen ini menemukan sebuah bebatuan yang tertimbun di dalam tanah. Untuk kegunaannya sendiri, Candi Ngawen ini untuk sembahyang umat Buddha karena terdapat patung Buddha Dayani Buddha Ratna Sambawa di Candi kedua dan Dayani Buddha di Amitabha di Candi keempat. Candi Ngawen ini merupakan sebuah akulturasi antara Hindu dan Buddha. Ya, hal inilah ditandai dengan adanya stupa berundak. Kemudian di atasnya berbentuk bulat tapi belum terpasang nih Mopal. Kemudian ciri khas lainnya ada patung singa di 4 sudutnya. Untuk tiket masuknya juga gratis Mopal. Untuk jam operasionalnya dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jadi wisata Muntilan yang satu ini cocok banget untuk mempelajari akulturasi agama Hindu dan Buddha di Magelang dengan keasrian alamnya yang sangat indah. Yang selanjutnya nih, di Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang terdapat wisata religi yang selalu ramai dikunjungi wisatawan untuk berziarah. Tempat tersebut adalah Makam Aulia Gunung Pring. Untuk memasuki Makam Aulia Gunung Pring, peziarah ini tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Selain itu, tempat tersebut buka 24 jam, sehingga peziarah dapat berkunjung kapanpun. Makam Aulia Gunung Pring ini adalah kumpulan dari beberapa makam para tokoh penting persebaran agama Islam di Magelang dan sekitarnya. Ada nih beberapa tokoh yang disemayamkan di makam ini, seperti Kiai Haji Dalhar, Kiai Raden Santri, dan beberapa aulia lainnya. Tempat ini tuh bisa menjadi salah satu referensi untuk kamu yang ingin berwisata religi di Muntilan. Nama Pring sendiri berarti bambu yang mengelilingi lingkungan makam sehingga memberikan suasana yang sejuk. Makam aulia tersebut terletak di atas bukit dengan ketinggian kurang lebih 400 mdpl. Untuk mencapai puncak bukit, peziarah ini diharuskan menaiki tangga yang cukup banyak. Di samping tangga naik tersebut berjejer pula berbagai warung yang menjual pakaian, makanan, dan pernak-pernik lainnya. Nah, agar berdoa lebih hikmat, kamu bisa datang sebelum pukul 7 malam dan setelah 4 subuh untuk menghindari jam-jam ramai pengunjung Mopal. Destinasi selanjutnya di Muntilan, Kabupaten Magelang terdapat museum yang menyimpan jejak sejarah agama Katolik di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Namanya adalah Museum Misi Muntilan, Pusat Animasi Misioner. Dari periode penjajahan Belanda sampai dengan sekarang loh. Wow, udah lama banget kan? Lokasinya yang berada di Jalan Kartini 3 Muntilan. Museum ini meski milik Keuskupan Agung Semarang, namun lokasi yang dipilih berada di Muntilan. Itu dia salah satu alasannya mempertimbangkan sejarah perkembangan kekatolikan di Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Di halaman depan museum ini terdapat patung Romo Frans van Lith. Bangunan museum ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama untuk perkantoran dan lantai 2 sebagai tempat barang sejarah kekatolikan seperti jubah, peralatan misa, dan lainnya. Selain itu juga ada 1 ruangan yang digunakan untuk menyimpan kursi, mimbar, dan altar yang pernah dipakai oleh Paus Paulus Yohanes II saat melakukan khotbah di lapangan Dirgantara Jogja pada 10 Oktober 1989. Kemudian ada juga nih merchandise maupun materi khotbah yang disampaikan Paus Paulus Yohanes II dengan memakai bahasa Indonesia. Dan foto-foto dokumentasi juga ada di sana loh. Untuk koleksi museum sesuai data ada sekitar 800-an. Koleksi tersebut meliputi jubah, logam, medali, replik, wayang wahyu, alat misa, dan banyak lagi lainnya. Koleksi terbanyak berupa foto-foto Mopal. Kemudian ada barang-barang peninggalan dari Romo YB Mangunwijaya. Barang-barang ini tuh diantara lain ada jubah, sepatu, kamera, foto, hingga tanda jasa dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Untuk tiket masuk ke sini itu gratis dan untuk jam operasionalnya buka dari jam 3 sore waktu Indonesia Barat, hari Sabtu mulai pukul 8 pagi sampai jam 12 siang, sedangkan Minggu itu libur kecuali kalian udah punya janji ya. Kalau berkunjung ke Kota Muntilan, jangan lupa untuk sempatkan waktu mampir di Monumen Bambu Runcing Muntilan untuk sekedar melepas penat,
beristirahat sejenak, ataupun sekedar memanjakan perut dengan jajan di warung-warung tenda di sekitaran. Monumen Bambu Runcing adalah bangunan khas yang terdapat di kota Munthilan. Dibangun tahun 70-an yang sekarang ini menjadi area taman bermain bagi seluruh warga Munthilan dan sekitarnya pastinya. Untuk bagi sebagian orang, mungkin termasuk warga sekitar, Bambu Runcing ini mempunyai arti tersendiri mengopal. Monumen ini dibangun untuk mengenang para pahlawan yang berjuang melawan penjajahan dengan senjatakan bambu runcing. Monumen ini berbentuk menyerupai bambu runcing yang tepatnya berada di sebelah barat kota Munthilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada juga nih yang berkata bahwa monumen ini merupakan monumen selamat datang bagi orang yang memasuki Munthilan dari arah Magelang ataupun Semarang Mopal. Suasana di area monumen ini sejuk banget karena didukung oleh pepohonan yang rimbun. Selain itu, kini di sisi timur monumen juga ada tempat bermain anak loh, seperti ayunan, jungkat-jungkit, beca mini, serta patung-patung binatang di sekitarnya juga banyak loh. Di sekitarnya juga banyak pedagang lesehan yang menjual aneka makanan khas dari kota Munthilan. Dan di sebelah selatan monumen ini terdapat pusat kerajinan batu perumpung. Di tempat ini banyak dibuat patung-patung dari batu loh mempal. Nah, di dekat area monumen Bambu Runcing juga terdapat sentra kerajinan batu pahat yang sangat indah dan menawan. Banyak sekali seniman-seniman pahat membuka showroom di daerah Perumpung. Untuk harganya yang ditawarkan juga bervariatif dan tentunya masih terjangkau. Tak ada salahnya kan untuk mampir ke showroom seni pahat, sekadar melihat-lihat atau membeli untuk oleh-oleh untuk orang tersayang pastinya. Gimana? Seru banget ya? Keren sih pemerintah daerah Munthilan. Kita bisa mengakomodasi wisata edukatif, religi, tempat bersantai tanpa biaya, namun memberikan kesan yang sangat mendalam. Jadi itu dia mengopal 5 wisata yang berlokasi di serial Gadis Kretek. Kalau kamu udah nonton filmnya, jangan lupa ya untuk mengunjungi wisatanya. Aku Andi pamit, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. See you on the next video, bye!